Baik, saya akan buka dengan ini. Teman-teman, bahwa semua kita ini berangkat dari rumah, betul ya? Saya menemukan ada banyak hal dalam pelayanan saya, bahkan dari apa yang saya dengar, yang saya pelajari. Semua kerusakan kalau kita ambil, ya, kerusakan mental, kerusakan cara berpikir, sikap, semua itu dimulai dari rumah. Semua itu dimulai dari bagaimana cara kita dibesarkan. Amin. Jadi contoh, ada orang tua, ada anak yang dibesarkan dengan orang tua yang absen dalam rumahnya. Jadi orang tuanya mungkin, mohon maaf, bercerai atau ada tapi nggak presence, nggak hadir. Biasanya anak ini akan besar, tumbuh besar dengan orang yang, mohon maaf, kadang agak tertutup. Bukan karena dia introvert, tapi karena dia boleh dibilang apa ya, mengisolasi dirinya, nggak terbiasa berkomunikasi, ngerti ya? Sehingga dalam hubungan berikutnya, baik dengan pasangannya, dengan teman-temannya, dia menjadi orang yang sangat tertutup. Ada juga orang yang dibesarkan dengan kekerasan. Jadi apa-apa di dalam rumah tangga itu nggak ada komunikasi, semua keras. Entah suara keras, entah bantingan, entah pukulan, ya. Jadi nggak terbiasa untuk mengkomunikasikan. Makanya ketika mereka mulai berkomunitas, mereka mulai punya hubungan, relationship, seringkali ketika ada masalah nggak bisa berkomunikasi, tapi banting barang, lempar dan segala macam, ngerti ya? Nah, buat dia sulit untuk bisa berkomunikasi dengan baik karena begitulah cara dia dibesarkan dari rumah. Ada juga mungkin yang entah perempuan, entah laki-laki yang melihat orang tuanya, mohon maaf, berselingkuh. Makanya nggak heran ketika dia nanti sudah menikah, berkeluarga, sangat gampang untuk curiga, sangat gampang, sangat sensitif dengan hal seperti itu. Makanya ketika masalahnya begini, nggak semua kita beruntung dibesarkan dengan orang tua yang baik, betul ya? Karena kadang-kadang orang tua kita nggak mengerti. Saya kalau lagi melayani orang, saya tanya, biasanya, kalau lihat sudah mulai aneh-aneh, ya, kok anak ini gampang banget ya down gitu, gampang banget tidak percaya diri. Biasanya saya cek bagaimana dia di rumah. Saya cek, gimana dengan bapak, gimana dengan mama dan segala macam. Biasanya kalau saya tarik mundur itu punya hubungan. Makanya kalau rumah kita bermasalah, di rumah kita problem, makanya gereja harus mulai belajar menjadi rumah yang sehat. Amin ya. Menjadi komunitas yang sehat. Karena yang kita bangun di sini bukan house tapi home. Amin. Kita bangun rumah, kita bangun hubungan. Nah, kita langsung kepada poinnya. Jadi 1 bulan ini kita akan berbicara banyak hal nanti, banyak hal ya kita akan lihat. Jadi sembari teman-teman nanti duduk beribadah setiap minggu, coba cek bagaimana kondisi hati kita hari ini. Biasanya sangat berhubungan erat dengan masa lalu kita. Amin ya. Tadi pagi dicek oke, sekarang bermasalah. Oke, coba minta tolong bantu. Yuk katakan sama-sama, penerimaan menghasilkan keterbukaan, keterbukaan menghasilkan perubahan hidup. Nah, saudara, kita semua dipanggil untuk love God, love people, betul ya? Bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kita bisa menerima kasih Tuhan, menentukan bagaimana kita bisa mengasihi sama. Dengar, susah banget kita mengasihi sama kalau kita nggak dapat kasih Tuhan, betul? Nah, kenapa salah satu nilai di gereja ini adalah accepted, jadi kita menerima, acceptance. Jadi kita penerimaan itu, kenapa pentingnya sebuah penerimaan? Karena waktu orang diterima, dia terbuka. Ketika orang terbuka, dia bisa dirubah hidupnya. Makanya saya pernah bilang kemarin di doa, penerimaan adalah awal daripada apa? Keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya kemarin saya lihat dari cashback kita dari mulai awal bulan sampai sekarang. Ada satu kata yang bolak-balik saya dengar mereka ucapkan ketika mereka bersaksi. Kenapa kamu berubah? Saya tanya gitu kan. Salah satu yang bahkan sering mereka ucapkan adalah penerimaan. Bang, aku diterima bang. Aku diterima padanya.
Aku bisa cerita apa adanya ketika orang lain menghakimi. Bahkan saya cerita di minggu, saya lupa minggu lalu kali, ada bahkan sampai orang hanya didengarkan. Dia nggak jadi bunuh diri, saudara-saudara. Sekuat itu sebuah penerimaan. Sekuat itu kalau orang boleh cerita dan dia nggak dihakimi. Karena setuju nggak dengan saya bahwa waktu kita menyimpan semua, baik itu rasa malu, rasa bersalah, apalagi semua yang berat-berat itu biasanya menyiksa kita, betul nggak sih? Lebih plong nggak kalau dibuka? Makanya banyak orang suka curhat kan? Apalagi kalau punya istri ya, di rumah bapak-bapak ya, istrinya lagi mengeluarkan ribuan kata itu kan, dengerin gitu. Karena dia lagi rilis. Karena kalau nanti kalian nggak dengarkan, nggak dirilis, nanti anakmu dicekek gitu kan, ada yang dikurangi susunya, mulai aneh-aneh. Karena gini, orang kalau nggak rilis, pasti dia akan melampiaskan ke yang lain, betul nggak? Laki-laki biasanya ngomong nggak banyak, tapi kita perlu untuk mendengarkan, apalagi istri kita dari mulai anak, dari mulai harga cabai, dari mulai pertalite gitu ya, baru tiba-tiba lari nanti ke Rizky Biliar gitu kan, macam-macam gitu, Reja Arab gitu ya, tiba-tiba masuk lagi anak kita butuh ini gitu, dengerin aja. Karena ternyata saya temukan waktu kita mulai rilis, banyak orang pulih. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu kasih dia solusi, hanya butuh didengarkan saja. Dia pelong, betul nggak? Nah, happy gini. Tanda setuju. Terus pantas bang. Rilis. Nah makanya penting di depan saudara mulai penerimaan dulu. Terima dengan begini. Apalagi nih kita bergereja di home misalnya. Orang itu bentuknya aneh-aneh, betul gak sih? Menurut pendapatmu mungkin dia aneh, menurut dia itu wajar kok. Pernah gak kalian mengalami gitu? Kok orang ini aneh ya? Yang pura-pura gak pernah. Kita lihat dalam hati kita, lihat dari penampilan, kayaknya jadul banget gitu kan. Tapi tiap orang itu berbeda, tiap orang itu unik, makanya tiap orang butuh diterima. Sama seperti engkau butuh diterima, betul gak? Ketika orang bisa diterima apa adanya, dia akan terbuka. Dia akan cerita banyak hal, dia akan, nanti saya akan kasih banyak ilustrasi supaya kalian mengerti. Nah ini berlaku kepada setiap hubungan dimanapun, amin ya. Bukannya di gereja. Engkau gagal bisa menerima orang itu, maka dengar baik, kita nggak bisa membuka pintu yang lain dalam hidupnya. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Relasi atau itu adalah berkat, coba. Relasi itu adalah resource, betul nggak? Nggak semua loh uang itu berkat. Hubungan yang Anda punya itu adalah berkat. Karena dengan hubungan yang kita punya, dia bisa bawa kita kemana aja, betul nggak sih? Masalahnya ada banyak orang nggak bisa membuka hubungan itu. Waktu kita datang dengan penghakiman, kita nggak bisa buka banyak hal tentang dia. Kita menghakimi bukan hanya dengan mulut, betul nggak? Kita pernah belajar berapa waktu yang lalu. Gestur ya. Bahasa tubuh adalah bahasa terbesar daripada komunikasi, betul nggak? Kita nggak bilang apa-apa tentang dia, tapi kita melihat dia begini. Bahasa tubuh kita menyatakan kita itu nggak terima sama dia, betul nggak? Atau dia datang di gereja, kita nggak pernah nyapa dia. Kita cuek dia ada apa enggak. Tampang kau sadari kau sedang berkata, aku nggak terima engkau. Sama dengan suami istri, nggak perlu ngomong apa-apa. Mungkin dia belum mandi kan, kita nggak sama sekali nggak peduli, nggak bikin tehnya, nggak bikin makanannya. Gila aja. Maka ada banyak hal yang tertutup nanti. Banyak hal yang tertutup. Jadi kenapa kita mulai belajar penerimaan, acceptance? Karena ujungnya adalah perubahan apa? Hidup. Saya menemukan ada banyak banget orang yang berubah karena dia mulai diterima apa adanya. Apalagi di KCC ini, banyak cerita yang saya dengar, banyak. Ketika terjadi mujizat ternyata belum, oh terjadi. Bisa ternyata. Oke. Penerimaan bukan berarti harus menyetujui, betul nggak sih? Tidak harus menyetujui tampilannya, perkataannya, pendapatnya, sikapnya, tetapi seperti kita diterima apa adanya oleh Tuhan, kita belajar menerima orang itu.
Menerima itu nggak harus setuju. Nggak harus setuju. Kita nggak harus setuju dengan pendapatnya dia tentang bagaimana dia menilai tentang pernikahan, nggak harus setuju. Bagaimana cara dia bersikap, nggak harus setuju. Tapi kita harus menerima dia. Kenapa? Berapa banyak yang duduk di tempat ini yang percaya bahwa saya sudah diterima oleh Tuhan apa adanya? Coba angkat tangan. Baik nggak Tuhan? Kalau Tuhan nggak menerima kita padanya, gelap kita selesai. Lagi diri di sini, tiba-tiba kau lebih tahu, tiba-tiba kesetrum mati gitu kan, karena nggak kudus gitu kan. Zaman dulu orang kalau imam sekali setahun ketemu Tuhan, tiba-tiba dia kedapatan tidak layak, itu mati tiba-tiba di tempat. Dan orang harus tarik dia keluar. Jadi di kakinya ada kerincing-kerincing, tahu ya? Kecering, kecering, kecering. Kalau sudah nggak bergerak lagi, sudah nggak kedengaran, berarti udah mati. Orang harus tarik. Bayangkan udah ketemu Tuhan sekali setahun, nggak kudus, selesai. Sekarang kita bisa ketemu Tuhan kapan aja, betul nggak sih? Karena apa? Karena dikuduskan oleh darah Yesus. Cara seperti itulah yang Tuhan mau kita menerima saudara kita, amin. Karena kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap apa? Jiwamu, dan dengan segenap, dan perhatikan hukum yang sama dengan itu. Katakan sama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Dengar, kadar kita mengasihi Tuhan harusnya sama dengan kadar kita mengasihi sama. Hukum yang sama dengan itu. Makanya Tuhan pernah bilang gini, kalau kamu lagi berdoa, tiba-tiba kamu teringat akan sesuatu di hati saudaramu, apa katanya? Tinggalkan mesbah, pergi berdamai. Baru nyambung lagi nyembah. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Utangku belum bayar ya. Tinggalkan mesbah. Guys, karena tiap kali ketemu dia di gereja kayaknya mukanya mutung-mutung gitu. Tiba-tiba kita teringat. Selesaikan dulu. Artinya apa kawan-kawan? Enggak lebih penting kita nyembah itu daripada kita selesai. Kadang-kadang ada orang udah nggak cakapan, udah lama, ya, lagi berantem, nggak, bukannya selesaikan, tetap nyembah, nggak diterima sama Tuhan. Tinggalkan dulu. Katakan yang sama dengan itu. Jadi ya sekali lagi kita menerima nggak harus setuju. Ya. Nah lihat di dalam gereja harus ada namanya grace dan apa? Truth. Jadi yang namanya grace dan truth itu harus seimbang. Tetapi saya temukan bagaimana cara Tuhan memperlakukan orang, dia selalu mulai dengan grace. Amin. Nanti kita akan lihat ada sebuah cerita yang menurut saya menarik banget. Karena waktu orang diterima, diberikan grace, itu ternyata membuka pintu hati seseorang. Kalau kita baru berkenalan sama orang lain dan kita langsung menghakiminya dia, dengar, pintu akan tertutup, setuju enggak? Jangankan orang baru, orang lama aja kalau kita sudah mulai enggak hormat sama dia, pintu akan ditutup. Makanya waktu saya gini, manusia itu ibarat sebuah rumah. Kalau kita pintar, kita bisa buka pintunya, di dalamnya itu ada banyak hal nanti. Di dalam rumahnya itu bukan hanya ada masalah, tapi ada juga harta di situ, betul nggak sih? Masalahnya untuk bisa masuk pertama kali kita masih harus memberikan grace. Di gereja itu kita perlu yang namanya penerimaan tanpa syarat. Tapi nanti di minggu-minggu depan kita akan belajar tentang truth ya. Jadi kita nggak hanya belajar yang benar di sini, tapi kita juga diterima. Masalahnya kalau orang cuma diterima aja, lama-lama orang akan manja, betul nggak sih? Cuma dikasihi kok, nanti gampang kok, diampuni kok. Nggak pernah diajarkan kebenaran, nggak bisa. Tapi kalau kita kebenaran saja, kita lama-lama akan jadi Farisi, ahli Taurat. Jadi dua-dua masih seimbang. Nah kita akan lihat sebuah cerita, bagaimana cara Tuhan memperlakukan orang berdosa. Kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti teman-teman, saya harap kita semua mulai bangkit untuk nolong orang lain, amin. Jangan cuma hidup untuk diri sendiri. Saya teringat pernah Lestari sampaikan di doa pengerja, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya. Kalau buat kita Tuhan cukuplah kebaikannya, betul nggak sih? Udah terlalu baik Tuhan itu. Tapi sekarang yang kita pikirkan bagaimana orang-orang di luar sana kita perlu tolong.
Saya kemarin waktu persekutuan, ada salah seorang pengurus persekutuan itu cerita, sekarang ini masalah yang kita hadapi zaman sekarang itu aneh-aneh dan mengerikan. Ada ada orang tua yang mereka selamatkan orang tua ini. Orang tuanya sudah cukup berumur. Dan orang tuanya boleh dibilang mungkin ya, nggak tahu saya masa lalu seperti apa, tapi artinya keluarganya udah nggak peduli sama dia. Yang bikin saya miris, tiba-tiba bapaknya ini suatu saat, jadi mereka ini kan pengurus ini bikin penampungan rumah singgah, tahu ya? Jadi bapak ini ditampung di sana. Jadi orang-orang yang nggak makan dikumpulin di sana. Salah satunya adalah bapak ini. Nah, suatu ketika bapak ini sudah umur, saya nggak tahu umur berapa, mungkin 60-an, sudah ngap-ngapan, sudah mau mati. Tiba-tiba pengurusnya telepon kepada anaknya. Ini bapakmu sudah tinggal mungkin beberapa waktu lagi, nggak lama. Tahu nggak apa jawaban anaknya? Pak, nanti kalau bapak sudah nggak sanggup, letakin aja di mana saja, biar nanti diambil sama petugas sama negara katanya. Kami udah nggak peduli dengan bapak itu. Itu bapak kandungnya. Saya waktu dengar cerita, ya ada zaman sekarang begini ya. Ada juga seorang anak yang mohon maaf, anaknya epilepsi, tahu ya? Epilepsi nggak bisa kena air. Nah ini anaknya umur 9 tahun, entah bagaimana caranya dilemparkan di tempat sampah. Di tempat sampah dilemparkan, dipelihara sama akhirnya sama orang ini, dimandikan, dibersihkan segala macam. Tiba-tiba singkat cerita anak ini bertobat dan meninggal dunia. Tiba-tiba keluarganya datang, nangis-nangis segala macam. Pengurusnya bilang begini, Pak nggak usah nangis, Bapak kemana selama ini? Ini anak saya mau ngadatin, nggak perlu diadatin. Kemana selama ini? Jadi bisa dibuang begitu aja, ditaruh di tempat sampah. Saya mau kasih tahu, dunia kita hidup sekarang tuh nggak mudah, betul nggak? Jangan cuma kumpul-kumpul di gereja, kita butuh terang, amin. Jangan cuma lihat ini khotbahnya saya sudah pernah dengar ini, udah biasa saya tahu. Bukan buatmu mungkin, buat orang lain. Coba lakukan. Di luar sana ada banyak orang berdosa yang perlu kita terima, amin. Saya nggak mau membesarkan jemaat yang mohon maaf isinya orang-orang yang menghakimi. Coba berapa banyak yang setuju bahwa kita perlu menyampaikan kabar baik, amin. Tolong orang lain. Dia bilang sebelahmu, tolong orang lain. Nah, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang berdosa? Nah, kita lihat ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian. Saya akan ayat pertama, teman-teman ayat 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, ayat 2. Sebentar ya. Sakeus, kepala pemungut. Di zaman itu, orang yang paling berdosa, yang paling dihindari masyarakat, ada kurang lebih 2 jenis ini. Pertama pemungut cukai, yang kedua adalah pelacur-pelacur. Ngerti ya? Nah, Sakeus siapa? Kepalanya ya. Jadi ini orang yang paling mungkin dibenci sama masyarakat ya. 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. 4. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang, coba kebayang gak sih? Orang yang paling dibenci masyarakat pasti sering diomongin kan? Tiba-tiba waktu itu Yesus adalah pembicara KKR terkenal, sangat dihormati. Kalau dia berbicara ribuan orang datang mendengar dia, orang terhormat, seorang guru. Tiba-tiba guru besar ini, orang yang terkenal, orang kudus ini, numpang di rumah kepala pemungut cukai, orang yang paling berdosa. Berbisik-bisik lah mereka, ngerti ya? Apa ini? Kenapa ini? Nah, ngerti ya? Nah, lanjut. 8 siapa? Aku ya? Oh kalian, 1, 3 ya? Kasih setengah harta untuk orang miskin susah gak sih? Susah lah.
Bahkan kalau ada yang pernah kuperas, kukembalikan berapa? Ya. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Oke, dari kisah ini kita lihat bagaimana penerimaan Yesus. Yesus menghormati Zakheus ketika orang lain membencinya, betul nggak? Sekalipun dia harus kehilangan reputasinya. Jadi saat semua orang mencibir dia, saat semua orang ngomongin tentang dia, Yesus itu malah kasih honor. Dia bukan hanya singgah, tapi dia menumpang, dia nginap di rumah Zakheus. Kira-kira kalau teman-teman jadi Yesus, itu kira-kira diomongin orang gak sih? Wah, diomongin lah. Dia sampai bisa kehilangan, nggak apa-apa, saya nggak dihormati orang pun, saya mau lagi nanti orang menurun pun tiba-tiba respeknya kepada saya nggak masalah. Yang penting orang berdosa ini bisa bertobat sama Tuhan, betul nggak? Jadi penerimaan Tuhan itu sampai segitunya, dia hormat. Yang kedua, dia tidak pernah dari ayat 1 sampai 10 membicarakan satu pun dosanya, betul nggak? Nggak ada keluar dari mulut Yesus. Zakheus, ku dengar-dengar kau udah banyak menipu orang, nggak ada. Rata-rata orang berdosa, dia tahu dia berdosa, betul nggak sih? Hanya kadang-kadang dia nggak tahu bagaimana keluar dari sini. Emang orang nggak tahu orang selingkuh? Itu salah. Tahu. Tapi bagaimana saya mau nggak bisa selingkuh, itu yang kadang-kadang orang perlu tahu. Bagaimana saya bisa lepas dari kecanduan saya, itu yang orang perlu tahu. Masalahnya bagaimana kita bisa masuk dalam kehidupan orang seperti ini kalau kita datang dengan penghakiman, betul nggak sih? Dan Tuhan lakukan berbeda dari banyak orang, dia terima orang itu. Dia nongkrong dengan orang-orang seperti itu. Makanya ada sebuah statement di Perjanjian Baru, dikatakan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Kenapa dikatakan Yesus sahabat orang berdosa? Karena Yesus nongkrongnya bukan di bait suci aja. Dia nongkrong di Starbucks, ya, di Starling gitu. Jeko. Nggak kelihatan di orang rohani. Tapi disitulah dia bisa banyak dekat sama orang. Dia cerita, orang itu bisa terbuka sama dia. Makanya kenapa kita bukan asal-asalan di sini, kita pakai apa adanya. Pendeta kadang pakai jeans seperti ini, bisa ngomong, bisa ngobrol. Kadang-kadang di tempat ini kan saking bebasnya bisa ngobrol sama pendeta, kadang-kadang nggak sopan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu harga yang dibayar. Perlu diajarin aja. Tapi bukankah ada banyak kadang-kadang susah ditemui, mohon maaf, seorang hamba Tuhan karena segen, betul gak sih? Dia orang kudus, saya mana bisa. Makanya di zaman itu Yesus buat terobosan luar biasa. Dia bukan hanya nginap di rumahnya, tapi dia gak ngomongin satupun dosanya. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang, kita udah gatal mulut kita, betul gak? Pengen ngomong, mengkritik semua, tampilannya lah, mulutnya lah, iya kan? Tanpa kita sadari akhirnya orang itu nutup pintu. Enggak. Kalau yang namanya ini saya blok dari HP saya. Karena kita datang dengan penghakiman. Zakheus buka pintu rumahnya buat Yesus. Luar biasa enggak? Nanti lihat di balik orang berdosa itu banyak harta yang tersimpan dalam. Satu orang Zakheus, udah lama dia sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau saya lihat, kenapa di dalam pengadilan itu ada pembela? Saya pernah dengar ini, saya lupa, saya kadang ngikutin masalah siapa sih namanya? Sambo-Sambo ini. Saya pernah suatu ketika saya lupa Hotman Paris atau siapa, dia bilang gini, pembela itu tugasnya bukan untuk orang yang bersalah ini jadi benar, bukan. Supaya dia mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dia. Karena kadang-kadang ada orang yang bersalah, ya, mungkin membunuh. Dia tidak bermaksud membunuh, ngerti ya? Dan kadang-kadang hukum bisa menghukum dia nggak setimpal, berarti ya. Pembela itu artinya supaya dia bisa setimpal hukumnya. Makanya dalam diri seorang Zakheus walaupun dia tanda kutip jahat, ada kebaikan yang tersimpan di hatinya. Yang nggak banyak orang bisa keluarkan itu. Hanya Yesus. Setuju? Buktinya apa tadi? Setengah harta aku akan kuberikan, betul ya?
Kalau ada yang ku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Kau bayangkan kita aja kadang nggak bisa ngomong seperti itu, betul nggak ya? Kalian pernah nipu orang? Nggak pernah ketahuan gitu ya. Nah dia luar biasa, kalau ada aku rela kembalikan, luar biasa. Nah lihat, buat orang seperti Sakeus yang dianggap sampah masyarakat, dihakimi, dicibir dan dihina sudah biasa. Penerimaan dan kasihlah yang jarang mereka dapatkan, betul nggak? Orang jahat, orang keras, udah biasa dimarahin, betul nggak sih? Saya temukan ada banyak orang, lihat aja nanti orang-orang yang kalian anggap nakal, kalian anggap nggak bisa diatur, rebel ya, semua orang-orang yang dianggap tadi kutip, ini toksik banget. Sebenarnya mereka toksik karena mereka sudah banyak luka di hatinya. Makanya hard people hard. Jadi orang yang terluka melukai orang lain. Banyak orang yang keras, kalau dipukul dia makin keras. Saya dulu ngalami ini. Saya pernah bilang sama kalian saja, sejak kecil sering dipukul. Dipukul itu nggak ada masalah buat saya, sudah sering. Keras, tiba-tiba saya dipermalukan depan orang, udah biasa. Tapi biasanya orang-orang seperti itu, ketika dipeluk, netes air matanya, ngerti ya? Gak kuat dia. Karena sejak kecil jarang dipeluk. Tiap kali ada kesalahan, namanya yang dipanggil. Kalau benar gak pernah dipuji. Pernah ngalami itu? Orang-orang kayak gini udah biasa dicibir. Makanya ada orang, ya lihat aja nanti di mana-mana, sosmed di mana. Orang yang gak sopan lah, gak apa, makin dimarahi, makin dicibir, makin jadi dia, betul gak sih? Tapi coba sentuh dia, sayangi dia, terbuka dia, iya aku luka sebenarnya, aku disakiti sebenarnya. Jadi jangan menambah jadi hakim, amin ya. Coba bilang sebelahmu, jangan jadi hakim, bilang. Jadi hakim, jadi pembela aja ya. Oke ya. Penerimaan itu memenangkan hati orang. Setuju ya? Lihat, tadi kita sudah baca di Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi penerimaan itu memenangkan hati orang. Jadi gini ya, saya menemukan Yesus itu belum ngapa-ngapain, dia bahkan gak khotbah sama Sakeus. Tapi ketika sesuatu kena di hatinya, sesuatu yang selama ini dia belum pernah, makanya gini, kenapa penerimaan saja itu bisa memulihkan orang. Saya rindu di KCC ini menjadi, saya sering bilang kalau di home di mana-mana, jangan suka menceritakan orang di belakang, amin. Jangan suka. Tanpa kita sadari kita menceritakan keburukannya, ya. Kita sudah tidak menerima dia padanya, betul enggak? Dan tanpa disadari juga orang yang kita cerita, kita misalnya dengar, kita menceritakan orang, ya. Orang itu kita ceritakan, iya gini. Nanti orang ini juga akan menceritakan dirimu di belakangmu, percayalah. Dan gereja mutar-mutar di situ aja. Makanya hal seperti ini kita lagi bangun budaya kerajaan Allah, amin. Itu penghakiman. Jangan sampai kita terjebak dengan seperti ini. Yakobus 2 ayat 13, baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang, tetapi sama-sama 1, 2, 3 ya, belas kasihan akan, tidak pernah yang namanya penghakiman menang. Ya, kalau kita datang untuk jadi guru, jadi hakim, kita bagusin orang, nggak bisa. Belas kasihan selalu menang atas penghakiman. Makanya kenapa Yesus itu akhirnya bisa membuka hati Sakeus. Membuka kebaikan yang tersimpan selama ini di hatinya. Karena seburuk-buruknya orang selalu ada hal yang baik dalam dirinya, betul nggak? Masalahnya kita nggak pintar mengeluarkannya. Saya mau tanya, apakah ya Yesus menerima kesalahan Sakeus? Dia setuju nggak dengan kesalahannya? Enggak. Apakah Yesus tahu siapa Sakeus? Tahu lah, dia tahu. Orang banyak aja tahu kok. Tetapi yang membedakan orang banyak dengan Yesus adalah orang hanya tahu kesalahannya, tapi nggak tahu sisi lainnya daripada Sakeus. Lihat aja orang yang resek, kalian lihat, ini resek banget sih orang. Percaya sama saya, ada sisi baiknya, ada. Tapi lihat, Amsal 20 ayat 5.
Baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang, tetapi orang yang pandai, Yesus tahu nggak menimba kebaikannya? Tahu ya? Jadi gini, manusia ini complicated, hatinya itu seperti air yang dalam katanya. Saya yakin suami-suami, suami istri, sampai sekarang udah menikah bertahun-tahun pun kadang-kadang kita masih kaget sama kelakuan pasangan kita kan. Oh ternyata pasanganku begini ya gitu. Itu namanya air yang dalam. Saking dalamnya nggak terselami gitu loh. Aku pikir ku kenal, ternyata tak ku kenal. Oh ternyata dia masih marah ya begini. Padahal kita bertahun-tahun. Nah, orang yang pandai tahu menimbanya. Ternyata penerimaan itu adalah cara untuk menimba kebaikan dari dalam hati seorang. Amin. Tapi jangan penerimaan yang muluk-muluk, ngerti ya. Cantik kali kau hari ini, padahal ada maunya. Jangan. Yang tulus. Kalau kita tulus, kita menimba itu. Kita keluarkan itu. Coba lihat aja kalau kita lagi berkomunikasi. Kalau kalian cuma pengen didengarkan, dengar baik. Dia tidak akan pernah mendengar dirimu. Camkan kata saya. Tapi kalau kita datang dengan gini, bagaimana? Waktu dia ngomong kita dengar. Nanti ketika dia ngomong, kita ngomong dia akan mendengarkan kita. Betul nggak? Kita tahu menimbanya. Makanya penghormatan itu mengeluarkan yang terbaik dari orang lain. Ini sederhana. Kadang-kadang kita itu pengennya dihormati, didengarkan, kita nggak suka dihakimi, kita menghakimi. Makanya seringkali semua yang baik itu tetap di dasar, nggak pernah keluar. Sakeus selama ini sudah menyimpan bertahun-tahun, tapi orang hanya bisa nyalakan dia. Orang hanya bisa tahu yang jelek tentang dia. Padahal aslinya Sakeus itu baik sebenarnya. Dan saya nggak tahu kenapa dia jadi pemungut cukai, mungkin nggak ada kerjaan lain, mungkin itu keahliannya. Tapi di dalam dirinya ternyata ada kebaikan. Setengah hartaku kasih. Itu kan orang baik, betul nggak sih? Cobalah berandai-andai kalau orang-orang banyak ini tahu menimba hati Sakeus. Udah lama harta itu keluar, betul nggak sih? Tapi tersimpanlah itu di dasar paling dasar. Makanya pasangan-pasangan yang mau menikah dengar ini, belajar untuk hormat, belajar untuk menerima. Seperti engkau sendiri mau diterima, amin. Kalau dia ketemu aneh-aneh biarin, jangan kau solpot-solpot, jangan santai aja. Kau pun sebenarnya solpotnya sebenarnya, cuma kadang-kadang manusia nggak sadar gitu. Ngerti ya? Kadang-kadang kitanya nggak sadar. Dulu kita pernah belajar yang namanya, blind spot ya. Semua kita kan punya blind spot, betul? Yang orang lain lihat dengan jelas, kita nggak bisa lihat. Makanya kenapa denger ini ya. Otak manusia entah kenapa, otak manusia dirancang untuk negatif itu jauh lebih besar. Jadi mengingat hal negatif ya. Jadi ternyata saya pernah pelajari kenapa otak kita gampang banget ya. Ketika ada hal negatif itu diingat, tapi hal positif susah diingat. Contoh. Siapa di tempat ini kalau ada orang misalnya kasih penilaian buruk tentang kita, itu lebih diingat daripada banyak penilaian baik. Ada nggak yang ngalamin? Contoh tiba-tiba kau waktu pakai baju kuning kemarin jelek kali. Itu baju kuning kau pakai nggak lagi? Biasanya nanti akan kau pakai nggak minggu depannya? Coba jujur yuk. Dipakai ya, oke. Yang lain ada nggak yang? Ya, aura kasih. Ya. Tapi gini, ada nggak kalau kita jujur ya, ada penilaian buruk sama kita itu lebih kita ingat kadang-kadang. Saya mungkin seperti saya masih berjuang juga untuk itu, nggak mudah. Karena ternyata otak kita dirancang seperti itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang jahat, misalnya yang mencelakakan kita. Makanya saya pernah dengar satu perkataan negatif itu masih harus kalau nggak salah ya, dibersihkan dengan 20 yang positif kalau nggak salah. Segitu parahnya otak kita ini. Sejauh-jauh lah, tiba-tiba suami bilang itu, waktu kemarin kau pakai baju kemarin kayak odong-odong kulihat, itu pasti itu baju jarang lagi muncul nanti. Bisa mungkin dibakar habis itu kan gitu.
Amin Pak ya. Ngerti ya? Iya. Ada orang-orang mungkin yang seperti Pak Daniel yang nggak peduli dengan apapun pendapat orang. Tapi nggak banyak orang yang seperti itu, betul nggak sih? Itu bukan soal apa, itu otak kita, otak manusia. Makanya kenapa dengan kita bisa menerima orang lain, kita bisa menimba itu semua. Jadi kalau ada contoh hal-hal yang nggak suka pun kita, bagaimana cara kita menerima? Jangan gini, kita memang lagi belajar asli, iya. Tapi kadang-kadang kata-kata itu pun mesti dikemas, betul nggak ya? Kadang-kadang kita pengennya langsung tembak langsung, jangan. Kalau dia nggak siap, jangan. Kadang satu hal jelek itu bisa diingatnya bertahun-tahun. Buktinya, ada loh di antara kita yang bahkan bisa mengingat dengan jelas kesalahan mungkin orang tua kita, pasangan kita, bahkan 20 tahun yang lalu, betul nggak sih? Ya, kita nggak sakit, tapi kita ingat aja. Dan itu kadang-kadang berbicara sangat jelas gitu. Oke, baik, siap. Saya lanjutkan dulu Pak ya. Nah, kebaikan hati Zakheus, coba lihat nih. Nah, ini penting kita lihat ya. Setengah dari harta milikku akan kuserahkan kepada anak ini. Jika ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, tadi saya sudah bilang ini, seandainya orang banyak tahu, pasti orang sudah bisa mengeluarkan. Tapi orang nggak bisa keluarkan. Nah, sebuah perenungan buat kita. Coba ini sebentar. Ambil waktu tuh kita dengar dulu baik-baik. Coba baca ini. Pernahkah Anda dihakimi? Kalau pernah, coba ya renungkan. Apa yang kau rasakan? Baik dihakimi mertua, orang tua, pasangan, ya, mungkin pendeta, siapa aja. Biasanya kadang-kadang mereka hanya kasih kritik tanpa solusi, betul nggak sih? Itu penghakiman kan? Padahal kamu tahu itu salah, tapi kamu hanya belum tahu solusinya. Pernah ngalamin ini? Dimarahi, dihakimi. Padahal kau sendiri berjuang bagaimana bisa lepas dari sini, nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang datang ke dalam hidupmu, langsung kasih penghakiman. Pernah nggak kau dipermalukan? Padahal orang itu nggak sempurna dan yang mempermalukan nggak pernah kontribusi apa-apa dalam hidupmu. Pernah ngalami itu? Nggak dekat-dekat amat. Tapi berani-beraninya ngasih penilaian yang kadang-kadang mohon maaf, orang tua kita aja kadang nggak ngelakuin itu. Pernah ngalami? Tetapi kadang-kadang dia merasa paling kontribusi dalam hidupmu. Pernah nggak kita dihakimi, nggak diberikan hak untuk menjawab? Pernah? Kau berdoa, aku diam. Pokoknya diam. Pernah ngalami? Dia nggak mau tahu sisi Anda, hanya sisi dia aja. Mungkin dulu orang tua kita, mungkin bos kita. Waktu kita mau menjawab, diam, stop. Dengarkan saya. Padahal kita sebenarnya tahu alasan dari semua ini kita ada, betul nggak? Ini pasti percaya, saya percaya semua pasti pernah ngalami. Saya mau tanya, apakah semua ini yang membuat Anda berubah? Jadi lebih baik? Apakah dihakimi seperti ini bikin kita lebih baik? Atau berontak? Atau marah? Kalau ini tidak berlaku positif buat Anda, apakah ini harus diperlakukan untuk orang lain? Jadi dengar teman-teman ya, penghakiman itu tanpa disadari nyakitin hati, ya. Setuju nggak? Makanya saya sering bilang sama teman-teman, kalau kalian kasih kritik sekalipun, datanglah dengan solusi, amin. Semua orang tahu masalahnya, tapi orang nggak tahu solusinya kadang-kadang. Mungkin orang tahu merokok itu nggak sehat, merokok itu nggak baik. Masalahnya kita kasih, bantu nggak dia? Makanya gini, kalau kita di KSIS ini belajar yuk budaya penerimaan. Kalau ada orang berdosa, ada orang nggak bisa, tanya apa yang bisa saya bantu? Kenapa kau begini? Ngerti ya? Saya kemarin lupa, saya ada bagikan kalau nggak salah di sosmed. Orang tua, mungkin seorang bapak, kalau anak bikin salah, jangan langsung dimarahi. Nak, kenapa? Apa yang bisa Bapak lakukan supaya kau lebih baik, ngerti ya? Semua tahu itu salah, betul nggak? Jangan diperbesar kesalahannya, tapi bagaimana dia bisa keluar dari situ. Itulah yang akan mengubahkan hati banyak orang, bukan penghakiman.
Jadi kalau teman-teman tadi dengar ini, saya sakit banget, saya nggak terima. Saya pernah ngalamin ini juga. Jangan pernah lakukan sama orang lain. Salah pun dia dengarkan dia, kenapa dia bikin salah? Amin ya. Kenapa kau bikin begini? Kenapa? Ya bang, kemarin aku dengar ada di internet ya, udah berarti salah internetnya kan. Jadi kita tolong kita lihat, nggak semuanya karena semua kesalahan. Dua ayat terakhir ya. Yohanes 3:16-17, baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya enggak binasa melainkan beroleh hidup yang sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk apa? Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus aja datang enggak menghakimi, betul enggak? Dia datang untuk mengasihi. Nanti setelah dia diterima, setelah kita benar-benar terima dia padanya, baru kita mulai bangun hidupnya, amin. Jangan apa-apa langsung menghakimi, jangan. Nanti di gereja kita ini bukan nanti, sekarang pun udah ada banyak aneh-aneh kan. Ada yang kayak gini modelnya, ada yang kayak gitu modelnya. Belajar menerima, belajar. Nanti sudah lama kenal, baru dididik, amin. Jangan dulu lihat pendapatnya, lihat caranya, lihat modelnya, udah terima aja dulu. Karena Tuhan datang bukan untuk apa? Apalagi istrimu, suamimu bukan orang untuk dihakimi itu. Bangun hidupnya. Kalau dia masak nggak enak, jangan langsung dimarahin ya. Coba tanya kenapa sayang kau masak nggak enak, jangan-jangan lagi banyak pikirannya. Iyalah papa sayang, utang yang kemarin belum kita bayar. Oh ternyata lagi banyak menumpuk utang, kan gitu kan. Marah itu gampang ya. Karena gini, coba dikit ya. Apalagi nih kata-kata hati-hati. Saya pernah sampaikan, setiap kata-kata yang diucapkan itu seperti kita lagi cabutin bulu ayam. Kita naik mobil nih, kita cabutin bulu ayam, kita naik mobil dari sini ke Arion. Kita cabutin bulu ayam dan suruh kumpulkan lagi, bisa nggak? Cabutin, suruh kumpulin lagi, nggak bisa. Seringkali kata-kata yang dikeluarkan susah dicabut kembali, terlanjur menyakiti. Makanya kalau ngomong itu diatur dulu, amin. Kalau lagi mau marah, tarik nafas, Tuhan Yesus tolong gitu. Karena nanti apalagi anakmu mendengar, dia masih kecil, disimpan. Itu lama-lama kepikir bapak nggak sayang, mama nggak sayang. Padahal mamanya lagi palak sama dia, ngerti ya? Tahu palak? Kesel. Lagi kesel banget sama dia sebenarnya. Tapi kata-kata yang keluar nggak direm. Suami juga sama, istri juga sama. Dia setengah mati cari duit buat rumah. Tapi kadang-kadang kata-kata kita pas di jantungnya. Tiba-tiba ribut besar. Dan kadang-kadang menghapus kata itu nggak mudah. Ayo belajar untuk penerimaan. Jadi penerimaan itu bukan cuma, aku terima dia. Enggak, kita belajar untuk mengasihi, amin. Belajar untuk mengasihi. Penutup, kenapa orang sukar mengasihi? Nah, saudara nanti bisa lihat ini di Yohanes 7:44 ya. Coba saya mau tanya, siapa yang kalian pernah baca ayat perempuan yang melemparkan buli-buli untuk mengurapi Yesus yang mahal? Pernah baca enggak? Yang minyak narwastu tahu? Coba angkat tangan udah baca. Oh banyak belum ya? Oke, saya akan ceritakan pelan-pelan. Yuk 7:44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Coba lihat ya. Seharusnya seorang tamu di zaman itu harus kalau datang, itu kakinya mesti harus disiram pakai air. Dan yang nyiram itu adalah budak. Karena di zaman itu, orang itu jalan itu di padang gurun ya, banyak pasir lengket-lengket. Kalau kalian pernah ke Ancol, ke pantai, kalau kalian jalan ada ya, itu mesti dibersihkan sama seorang budak. Dan lihat, Simon, orang Farisi yang ngundang Yesus, itu enggak ada budak yang bersihkan kakinya. Jadi Yesus ketika bertamu masih kotor kakinya. Ngerti ya? Simon hormat gak sama Yesus? Enggak. Yang kedua, kalau dianggap kerabat baik,
biasanya seorang kerabat, seorang teman itu akan dicium, ngerti ya? Jadi kebiasaan di Timur Tengah mereka mungkin cipika-cipiki segala macam. Itu menunjukkan bahwa orang tuan rumah ini hormat sama tamunya. Dan satupun itu nggak dilakukan oleh Simon. Bahkan kepalanya harus diurapi pakai minyak, dikasih minyak gitu. Nah ini kebiasaan orang Yahudi. Tetapi lihat perempuan ini itu bersihkan kakinya Yesus, nggak pakai air. Pakai apa? Bahkan diusap pakai air mata. Berapa banyak air mata yang keluar itu? Jadi perempuan ini adalah perempuan berdosa yang terkenal di kampung itu. Nanti baca aja ayatnya. Sebagai orang paling berdosa, dia pelacur. Mungkin dia ikut salah satu KKR Yesus dan dia dipulihkan. Sebagai rasa terima kasihnya, dia lakukan itu. Bahkan di zaman dulu PSK itu, biasanya punya minyak wangi yang selalu dia pakai, dikalungkan di sininya. Yang tiap kali kalau dia mohon maaf, dia lagi mau bertugas, dia pakai dikit-dikit. Karena minyak wanginya itu harganya 1 tahun gaji. Mahal enggak? Tahun gaji. Kalau anggaplah upah buruh harian 100.000 per hari. Berarti berapa, Olin? 52, 365. Nah, hitung sendirilah ya, capek aku ngitungnya. Jangan tambahin bebanku ya. Segitulah harganya mahalnya. Ayo, ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah apa? Tetapi orang yang sedikit diampuni juga sedikit berbuat kasih. Saya mau tanya, kenapa orang ini bisa mengasihi dengan cara yang radikal? Karena dia dikasihi, betul enggak? Kenapa? Saya tanya, saya lihat ya, kenapa orang suka menghakimi? Kenapa orang gak bisa terima orang lain? Saya temukan ternyata orang ini gak pernah diterima. Orang ini gak pernah dikasihi. Mungkin di rumahnya dulu sering kali dihakimi. Bentar-bentar dimarahi, bentar-bentar dipanggil, bentar-bentar dimaki-maki. Makanya kenapa kita di gereja ini, kita ini belajar menjadi komunitas kasih, amin. Seperti kita menerima dari kasih Tuhan, itulah kita dengan cara yang sama kita kasih orang lain. Saya biasanya kalau udah mulai kering kasihnya, udah mulai berat, mulai penat, biasanya saya akan ambil waktu, diam, saya nyembah sama Tuhan. Saya kemarin lagi waktu nyiapin khotbah ini, saya dapat penyembahan itu seperti kita minum air. Pernah lihat kisah perempuan yang berdosa yang ditemukan Tuhan di sumur, tahu? Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Waktu itu Yesus lagi bicara penyembahan kepada perempuan ini. Ternyata penyembahan itu seperti kita minum air. Memang cara kita nyembah gak harus nyanyi, gak semua bisa nyanyi. Tapi kalau saya biasanya ambil gitar saya nyembah Tuhan, penuhkan aku dengan kasih. Kadang-kadang susah mengasihi istri, kadang-kadang susah mengasihi jemaat. Ya, kadang-kadang susah mengasihi siapa-siapa banyak, kadang banyak yang nyakiti, kadang-kadang nyembah. Tiba-tiba itu hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Makanya dikatakan Roh Kudus itu seperti mata air. Tahu mata air ya? Dia mengalir terus. Jadi kalau kalian sudah mulai susah mengasihi, minta kasih Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Susah kali aku ngasihi saudaraku ini misalnya. Banyak kali cincongnya gitu kan. Minta kasih Tuhan. Amin. Perempuan ini karena dia diampuni segitu luar biasanya, begitulah dia akhirnya mengasihi dengan radikal. Jadi bagaimana kita dapat, begitu yang kita bisa keluarkan. Nah saya berdoa supaya bulan ini saya minta kasih Tuhan terus. Minta Tuhan kasih aku lebih lagi, peluk aku Tuhan. Apalagi kalau kita pernah melakukan dosa yang besar dan kita diingatkan Tuhan, kita enggak dihakimi Tuhan, kita masih bisa diampuni, wah luar biasa.